warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kami ingin membuat video tentang praktek mediasi terkait dengan kasus pertanahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Nugraha dengan NIM 1908202036. Saya di sini berperan sebagai hakim 1. Perkenalkan, nama saya Putri Anggrayani, nomor NIM 1908202005 sebagai hakim 2. Perkenalkan, nama saya Cahayun, NIM 1908202027. Saya sebagai penetra. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Bayaki dengan 19082008. Di sini saya sebagai penggugat 1. Perkenalkan, nama saya Nurul Mana dengan nomor NIM 1908202046. Saya sebagai penggugat 2. Perkenalkan, nama saya Nunung dengan 19082020. Saya sebagai penggugat 1. Perkenalkan, saya Siti Putri Mukarramah dengan nomor mahasiswa 19082021 sebagai tergugat 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Kamis 10 November 2021 akan dilaksanakan sidang mediasi penyelesaian sengketa penebangan pohon dengan nomor perkara 21-PN/11/2022 antara Ahmad Bayhaqi sebagai pengadu melawan Nunung sebagai teradu. Sesuai pemilihan cara penyelesaian sengketa nomor 21-PN/11/2022 pada pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa penebangan pohon melalui pengadilan negeri dengan cara mediasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Nugraha SH dan kedua Putri Anggrayani. Di sini kami sebagai moderator yang telah dipilih Bapak dan Ibu. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu silakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih yang mulia. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bayhaqi. Di sini dalam kasus ini saya sebagai pengadu 1. Perkenalkan, nama saya Nurul Mana, di sini saya sebagai teradu 2. Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nunung, di sini saya sebagai teradu. Perkenalkan, nama saya Siti Putri Mukarramah. Dalam kasus ini saya sebagai teradu 2. Baik, dalam pertemuan Bapak dan Ibu kali ini telah sepakat menunjuk kami sebagai mediator dalam perkara ini. Selanjutnya, mediator dalam perkara ini. Selanjutnya kami menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Kami selaku mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelum kami memulai mediasi, kami akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi diantaranya. Pertama, kami memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Kedua, kami akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Ketiga, kami menentukan agenda pembicaraan. Keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Dan yang kelima, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah, Bapak dan Ibu, apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Saya setuju. Baiklah, kita mulai mediasi pagi ini. Bagaimana kalau kita mendengarkan penjelasan dari Pak Bayhaqi dulu? Bagaimana, Ibu Nunung? Apakah setuju? Baik, yang mulia. Silakan Pak Bayhaqi. Baik, terima kasih yang mulia atas kesempatan waktunya untuk memberikan saya keterangan atas kasus ini yang mulia. Jadi begini yang mulia, di desa Kalidoser ini terdapat pohon yang sangat gede yang jadi itu sudah mencapai ratusan tahun. Nah, di pohon itu banyak terdapat sumber mata air yang digunakan penduduk desa. Nah, saya itu di situ diamanatkan untuk menjaga pohon yang gede itu yang mulia. Dan saya juga membuka panti pijat. Nah, setelah itu
setelah pohon itu ditebang oleh mereka ini, beberapa bulan kemudian sumber mata air itu menghilang dan warga desa itu sebagai penduduk tidak bisa menggunakan lagi, menggunakan minum, menggunakan mandi dan lain sebagainya yang mulia. Seperti itu. Terima kasih yang mulia. Baiklah, berarti Bapak di sini kecewa ya atas kejadian ini? Oh ya, sangat yang mulia. Kecewa, bisa tak? Kemudian Bapak ini menginginkan gitu tergugat ini bertanggung jawab atas dampak yang sudah ditimbulkan dari penebangan pohon ini. Iya yang mulia, saya mengharapkan ganti rugi dari Bandung dan Jadi bentuk tanggung jawab seperti apa yang diminta Bapak terhadap tergugat ini, Pak? jadi gini yang mulia. Sebetulnya pihak kami ini hanya menginginkan sumber mata air di situ ada kembali dan sarana prasarana itu dibenahi atas pembangunan masjid yang dibangun oleh mereka. Seperti itu yang mulia. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari penggugat, selanjutnya saya beri kesempatan untuk penggugat untuk menjelaskan terkait ini. Silakan penggugat. Baik, terima kasih yang mulia. Terus terang, yang mulia, saya hanya ingin desa Kalidoso ini jauh dari kesan dan kebiasaan mengandung bid'ah yang mana sebab praktek atau kegiatan tersebut demikian telah bertentangan dengan agama. Jenggot. Baik, Bu, ini sebetulnya penduduk desa juga sangat setuju dengan pembangunan ini, tetapi pembangunan yang dibangun oleh Bapak Bandung dan Bapak ini dilakukan secara besar-besar dan terkesan tidak bertanggung jawab, tidak melibatkan masyarakat dalam pembentukannya yang mulia. Seperti itu. Terima kasih yang mulia. Bagaimana Bapak bisa mengatakan bahwa kami ini tidak bertanggung jawab, sedangkan semua yang kami lakukan demi kebaikan dan kemaslahatan penduduk kami. Kebaikan dan kemaslahatan yang seperti apa? Bahwasanya sumber mata air ini pun kering dan bangunan pun rusak. Ya, jadi Waduh, tenang. baik yang mulia. Kalau salah satu pihak sedang berbicara, alangkah baiknya kita mendengarkan terlebih dahulu, jangan memotong pembicaraan tersebut. Kalau bapak-bapak tetap seperti ini, maka kalian di sini tidak bakal bisa terlanjutkan. Bagaimanakah apakah mau dilanjutkan atau tidak? Baik yang mulia, silakan lanjutkan. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih yang mulia. Jadi begini yang mulia, saya menyadari apa konsekuensinya apabila pohon itu ditebang dan dibangun bangunan lainnya seperti masjid dan lainnya. Iya, baik. Jadi sebenarnya usaha tergugat ini baik agar pemikiran masyarakat juga jadi lebih maju. Tapi memang perlu didukung dan mungkin memang harus ada cara yang lebih baik lagi daripada cara seperti ini. Iya yang mulia, itu sangat benar, itu yang saya harapkan. Baiklah, selanjutnya apakah ada tambahan yang ingin disampaikan kembali dari tergugat? Iya yang mulia, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Nunung, bahwasannya maka dari itu saya itu memberikan usulan bagaimana jika kita semua ini bekerja sama dengan sekda atau orang-orang partai tertentu yang bersedia untuk membantu kita menjalankan proyek tersebut. Nah, yang mulia, sudah terlihat bahwa Ibu Nunung sendiri sebenarnya sudah memiliki maksud tertentu mengapa dia ingin menebang pohon yang akhirnya dapat berdampak buruk pada lingkungan. Sebelumnya bagaimana bisa Ibu Nurul itu menuduh saya yang punya kepentingan, sedangkan hasil bantuan yang diperoleh dari kerjasama dari pihak sekda dan partai sebelumnya itu diajukan untuk penduduk desa Kalidoso. Kita semua kan tidak tahu mengenai jumlah pasti berapa bantuan yang akan diberikan pihak partai itu. Kami hanya disuruh untuk mencoblos partai tersebut dengan mengiming-imingi bantuan mengenai pembangunan sarana dan prasarana. Ya, baiklah. Izinkan saya meluruskan tentang perbedaan persepsi antara kedua belah pihak. Jadi, maksud dan tujuan awal dari pihak kedua ini adalah untuk menghilangkan kebiasaan penduduk desa yang menyimpang dari ajaran agama. Yang caranya dengan menebang pohon terbesi yang menjadi sentral dari praktik-praktik yang mengandung bid'ah tadi. Kemudian juga dibangunlah sarana dan prasarana yang ditujukan untuk penduduk
desa di atas tanah bekas pohon ini. Selanjutnya, penggugat awalnya menyambut baik wacana pihak tergugat, namun seiring berjalannya waktu, sarana dan prasarana yang dibangun mengalami kerusakan yang sangat parah dengan keringnya sumber mata air yang menjadi penopang kehidupan penduduk. Nah, inilah yang menjadi titik pangkal kekecewaan penduduk. Ketika ditanya apa yang harus dilakukan dan siapa yang bertanggung jawab, pihak teradu seakan melempar tanggung jawab. Lalu bagaimana Pak penyelesaian masalah ini? Apabila tidak ada titik temunya, saya akan melanjutkan ke pengadilan. Sebentar Pak, izin dulu. Jika memang dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat, ya kita ataupun kami silakan dengan cara baik-baik atau diselesaikan dengan baik-baik. Baiklah, kami menyarankan bagaimana apabila pihak kedua yang diminta penggugat dan ingin mengembalikan mata air yang bisa digunakan untuk desa sekaligus pemenahan prasarana di desa tersebut yang telah dibangun dan dijanjikan pada penduduk desa setelah penghijauan kembali daerah Tebangan. Kami menawarkan dengan pengeboran sumur dengan diikuti penghijauan kembali di area lingkungan desa Kalidoso. Kemudian pemindahan fasilitas yang dibangun ke tanah yang lebih keras. Sebab penyebab dari rusaknya bangunan dikarenakan struktur tanah tidak dapat menopang bangunan. Bagaimana? Baik, kami setuju atas usulan moderator. Baik. Ya kalau begitu. Baik. Bagaimana? Dapat tidak dengar? Iya. Baik Pak. Baik. Bagaimana dengan tergugat? Apakah setuju dengan saran tersebut? Ya kami setuju. Bagaimana tanggapan pihak tergugat? Lantas kapan dilakukannya? Bagaimana tergugat? Kami akan usahakan secepatnya untuk membereskan permasalahan ini. Bagaimana pihak tergugat? Ya, mohon waktunya ditentukan. Ya, yang mulia. Ya, baik. Bagaimana? Kami menghendaki bahwasannya kami membutuhkan batas waktu, yaitu paling lambat setidaknya sampai tanggal 10 Februari 2023. Bagaimana pihak tergugat? Ya, kami setuju yang mulia. Baiklah, dengan ini para pihak sepakat untuk berdamai dengan pemenuhan permintaan penggugat oleh tergugat dengan batas waktu sampai 10 Februari 2023. Baiklah, karena dari penggugat maupun tergugat telah mencapai kata sepakat, maka dipersilahkan kepada perwakilan tiap pihak ini menandatangani surat perjanjian di atas materai yang berisikan tentang kesanggupan dari pihak tergugat untuk memenuhi permintaan pengguna tergugat guna recovery lingkungan desa Kalidoso. Silahkan kepada para pihak berjabat tangan. Alhamdulillah, mediasi pada hari ini selesai. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan ini sidang mediasi dengan registrator nomor perkara 21/PK/PN/11/2022 yang mempertemukan teradu atas nama Ahmad Bayhaqi dan Nurul Rukmana dan pihak teradu atas nama Nurul dan Siti Putri kelas 1 selesai. Majelis hakim meninggalkan ruangan sidang.